Selamat datang lagi di RC Video. Buka dulu. Kali ini bareng sama Rainer Alexander. Setelah sekian lama kita nggak bertemu, mungkin sekitar 2-3 bulan karena ada kesibukan dan lain-lain. Akhirnya kembali juga. Kali ini akan membuat sebuah unboxing yang spesial. Spesialnya apa? Karena helmnya juga spesial. Helmnya juga limited. Cuman 1599 ya? Kayaknya 2599 atau 1999, gue lupa. Yang pasti ini request gue juga spesial karena angkanya yang gue request itu cukup spesial. Berapa angkanya lu bisa lihat nanti. Nah, sekarang kita langsung aja. Nah, ternyata helmnya KYT. Ini adalah apa ya? Bisa dibilang sebuah koleksian yang boleh lu beli karena dia cuman 2599 ternyata. Dan yang ini bernomor seri di tahun kelahiran gua. Tahun kelahiran berapa? Jangan kasih tahu, nanti ketahuan umurnya. Lalu juga dia ini bukan NX Race, bukan seperti yang dikeluarkan oleh KYT buat dijual bebas ataupun buat dipakai balap, tapi ini lebih spesial lagi karena dia tipenya NZ Race. Kalau lu tanya kenapa Z, gua nggak tahu kenapa, gua nggak bisa jawab. Tapi yang pasti ini memang yang dipakai sama si nama pembalapnya Lorenzo Dalla Porta. Dia adalah juaranya Moto2 di tahun juara Moto3 di tahun 2019 kemarin. Makanya dikeluarkan dalam bentuk limitednya. Apa aja yang kita dapat di dalam boleh kita lihat nanti. Yang pasti di sini juga ada spesialnya dari sini, dari helmnya Lorenzo Dalla Porta, Moto3 World Champion 2019. Kalau lihat dari gambar sih keren banget. Kalau kemarin gue dapet infonya dari Bandung Helmet Gallery, terima kasih Om William sudah menyediakan ini. Itu tuh gue dapet kabar-kabarnya tuh dalam helm ini di packagingnya dapet visor hitamnya, sama satu lagi lu dapet sebuah sertifikat gold. Katanya sih keren banget ya. Jadi sertifikat itu lu bisa lihat nomor serinya sama betapa kerennya helm ini. Kemudian dia adalah pembalap berkebangsaan Itali. Mending gue buka dulu atau mending gue jelasin dulu tentang Lorenzo-nya? Oke, gue jelasin aja deh. Nah, pembalap ini gue baca dari Wikipedia aja lah ya, supaya gue nggak mengada-ngada, karena jujur untuk Moto3 gue nggak terlalu ngikutin. Dia juga kelahiran 97, yang berarti jauh banget sama gue. Jauh banget ya. Dia baru 97, jadi dia baru 23 tahun. Ya kan? 23 tahun. Sekarang dia di Moto2. Dan dia sebelumnya pernah di FIM CEV Moto3, dia Junior World Championship di tahun 2016. Dan di CEV 125 GP Champion di 2012. Kalau kalian bingung mau lihat nih orangnya, Lorenzo Dalla Porta. Dia pembalap berkebangsaan Itali, dia lahir di tahun 22 Juni 1997 di Prato. Berarti dia sekarang umur 23 seperti yang gue bilang. Kemudian sekarang dia di Moto2 di Kalex. Tapi belum menunjukkan hasil yang oke lah sampai sekarang. Kebetulan setahu gue, kalau gue baca-baca dari statistik di sini, pas dia kemarin di championship pun sebenarnya up and down. Jadi kadang menang, kadang podium, kadang juga urutan ke-belasan, ke-20-an. Tapi mungkin karena hasil yang cukup oke, pada akhirnya poin dia membuat dia menjadi seorang juara di tahun 2019. Udah, daripada gue banyak ngomong, mending kita langsung buka aja. Masukin kantong lagi. Kita langsung buka aja. Oke, di sini kita langsung lihat nih, kelihatan nggak ya? Di sini langsung ada helmnya, terus ada, oh ini nih yang tadi gue bilang nih, sertifikat goldnya. Lalu juga ada
sepertinya sih visor ya iyalah apalagi yang bentuk kayak gini. Ini gue yakin adalah visor hitamnya. Coba ya kita buka sedikit. Oh dia supaya aman dalamnya juga dikasih sama styrofoam yang disatukan bersama visor. Seperti yang lihat ya, ini visornya warna hitam. Dan kenapa gue request nomor ini karena helm ini mau gue koleksi. Masalah nanti enak atau enggak, masalah worth it atau enggak, atau apa enggak, tapi nilai nomornya itu sih yang buat gue cukup ada historisnya. Ini dia, kita buka aja. Banyak yang bilang sih helm ini enak dipakai, enteng, nyaman, busanya empuk, hanya kekurangannya sedikit berisik. Tapi ya gue rasa bisa tolerir lah ya. Namanya juga buat balap, berisik tuh wajar karena pembalap juga kan pakai earplug. Lagian juga kita mau ngapain sih balapan di jalan raya kan nggak bisa juga. Gold plate bro. Kelihatan nggak sih gold plate-nya? Iya jatuh nih abang. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Ini kalau gue lihat dia bahannya kayak semacam plat gitu ya, plat emas gitu. Bisa dicopot nggak sih? Oh bisa dicopot. Bentar ya, agak dikit. Cuma ada lem-lemnya, sedikit kurang rapi, tapi ntar akan gue bersihin lem-lemnya. Ini dia, tulisannya Certificate of Authenticity KYT World Class Helmet Lorenzo Dalla Porta Moto3 World Champion 2019 Limited Edition. Limited Edition nomor segini. Nah, lu bisa ukur sendiri deh gue berapa di sini. Dan www.kythelmet.com www. Udah, ini adalah Certificate of Authenticity. Jadi kalau lu mau beli ini helm dimanapun, di toko-toko resmi ataupun dimanapun, lu harus minta si sertifikatnya ini karena ya inilah mahalnya di sini. Mohon maaf. Lalu selain itu nggak ada lagi sih, dalamnya sih kosong, cuman itu aja berarti. Mohon maaf lagi. Kita lihat dari kainnya dulu ya. Oh, di kain sarungnya aja dia tulisannya juga nih sama kayak tadi World Champion 2019 Dalla Porta Lorenzo. Dia kenapa gue sempat bisa tahu orang ini juga karena dia adalah TCX rider. Dalam arti dia pakai sepatu TCX. TCX itu adalah brand sepatu yang kita masukin juga di RC Moto Garage. Ada sepatu touring, ada sepatu harian, ada daily, ada sepatu balap, ada sepatu touring buat adventure dan lain-lain. Ini sih, ini bang sini. Emang nggak kelihatan ya kalau lu mau datang lu boleh mampir juga. Dia tasnya dapat yang beginian nih. Jadi lu bisa lu adjust supaya bisa lu selempang juga, lu pakai jadi lu bawa ke mall supaya nggak hilang. Masalahnya mall sekarang kan lagi pada tutup ya, kayak kan di atau deh ini kepake buat ini kepake buat lu belanja ke minimarket karena kan mereka sudah tidak menyediakan plastik lagi sekarang. Jadi gua rasa lu bisa kayak gini ya. Lu bisa beli tas tenteng termahal yang pernah lu beli, langsung buka aja ya. Gua sedikit mengendut karena PSBB, tapi sedikit aja. Cuma naik sekilo tapi turunnya 2 kilo. Cuman turunnya berat gue tidak mengaruh ke pipi dan leher. Ketika gue naik berat badan yang pertama kali naik kelihatan gendut, kelihatan lehernya hilang dan perutnya bertambah maju. Wah, ini dia. Ini cukup kelihatan gak sih? Ini seperti yang lo lihat lah ya di nomor 1 karena dia berhasil juara. Oh, ini ada bekas lem dikit nih. Mungkin tadi karena di sertifikatnya itu. Nomor 1 juga dengan bendera Itali, lalu dengan tulisan Lorenzo Dalla Porta Moto3 World Champion. Dan ini adalah lambang 0 yang biasa dipakai di tim Leopard ya? Leopard kan ya? Di Leopard itu, setahu gue dia juga pakai motif helmnya itu sebelumnya warna biru yang O itu loh. Apa sih nama tipenya? Bukan Jaume Masia kan?
Pokoknya biru deh, lu pasti tahu helm KYT yang biru yang ada logo O-nya ini. Nah, itulah logo dari Leopard. Ini dia. Ya kan, lu bisa lihat dia juga emasnya ini full dengan glitter emas. Asik banget. Ringan banget, yang pasti ini ringan banget. Beratnya mungkin di sini tertulis 1350, cuman feeling gue kayak dia lebih ringan daripada itu sih. Oke. Ini size M, seperti size yang gue mau. Nah, ini helm, gue ambil size M. Gue juga belum pernah ngerasain secara langsung apakah dia true size ataukah dia harus upsize. Cuma berhubung ini nomor serinya juga sudah ini nih 1988, jadi ya udahlah ya. Gue akan tetap ambil yang tipe ini. Gue akan ambil size ini. Mudah-mudahan muat. Lalu overall dia nggak dapet pin lock ternyata, dia nggak dapet anti fog. Gue baru nyadar, dia cuma dapet visor hitamnya aja. Pin locknya mungkin terpisah dibelinya. Dan ini dijual di RC Moto Garage. Kita juga ada masuk M, L, XL tersebar di semua cabang. Tapi kita hanya punya 12 unit, nggak banyak. Ada 6M, salah satunya ini udah gue ambil. Ada 3L dan 3XL. Jadi kalau lu mau, gue nggak tahu udah habis duluan sebelum ini tayang atau ini tayang dulu sebelum kita publish, gue nggak tahu. Mudah-mudahan masih ada. Dan harganya pas 4,5 juta. Cuman ini yang gue sebutkan secara detail harganya 4,5 juta. Karena itu adalah harga memang retail price-nya. Kalau lu dapat harga di atas 4,5, ya udah terima aja. Karena ini kan limited, gue nggak bisa ngomong apa lagi. Lalu spoilernya sih katanya ini lebih panjang ya daripada yang asli, ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya, Lebih panjang ya? Daripada yang titik course biasa atau yang NX Race biasa, ini katanya lebih panjang spoilernya, lebih untuk aerodinamisnya supaya keren. Karena anak-anak zaman sekarang atau helm-helm zaman sekarang lebih suka yang panjang-panjang ini. Kayaknya kesannya lebih aerodinamis, padahal mah jalannya juga cepet-cepet aja kan. Di dalam kota mau sebut apa sih, nggak ngaruh juga. Gua rasa ini lebih ngaruh ke lu speednya 200 gitu, 180, 250. Ini baru ngaruh lah, baru kerasa. Kalau enggak ya mungkin kurang kerasa, tapi memang menambah estetika. Sampai akhirnya helm yang Arai pun yang nggak pernah tuh keluar spoiler, sekarang bisa keluar spoiler loh. Dan itu dijual bebas. Mungkin mereka menambah nilai jual di situ, atau mungkin mereka pengen juga karena banyak, mungkin dia mendengar konsumen bilang, helm Arai kok dari dulu konvensional sih, bulat-bulat aja. Dia mengeluarkan spoiler itu mungkin, gua nggak tahu juga, atau mungkin memang diciptakan buat balap, I don't know. Tapi yang pasti kita juga jual. Iya, terakhirnya jualan juga. Okay. Lalu dia ada dapat chin guardnya. Chin guard ini bisa removable, jadi lu bisa cabut juga. Kalau lu nggak pakai, ini sih pasti gue cabut. Ya, jadi cuma pakai sama velcro, terus dalamnya juga plastik biasa. Ya, bentar ya. Oke. Sistemnya cuma cabut biasa karena dia cuma diselip di bagian karetnya sini ya. Jadi lu cuma tinggal selipin bagian sini. Lalu di dalamnya ada logo KYT. Ini chin guardnya udah lepas ya, taruh bawah. Lalu kita bisa bahas lagi busanya. Gue rasa lebih beda daripada yang NX Race biasa. Seinget gue ya, gue juga lupa sih NX Race sekarang gimana. Tapi setahu gue bentuknya beda karena si atasnya ini nih, bagian dalamnya ini ada sedikit sweat-sweatnya sedikit. Enak, empuk, lembut. Ventilasi juga harusnya oke karena beberapa review yang gue tahu orang pakai ini juga cukup adem. Kemudian dia juga ada emergency release-nya. Ya seperti yang lo tahu, seperti yang kita sempat mention berapa puluh kali setiap kali ada emergency release ini, fungsinya ketika amit-amit ada trouble, ada kecelakaan, ada benturan dan mengakibatkan tulang belakang harus distabilkan. Gak mungkin kan lu lepas helm terus lu lepas paksa, pasti tulang lehernya atau bentuknya bakal geser. Nah fungsinya lu tarik ini semua supaya longgar, baru lu copot pelan-pelan helmnya supaya tidak mencederai si tulang belakang.
Lalu dia juga sudah double di ring, pastilah ya karena kan helm balap. Lalu dia sudah ada intercom slotnya. Ya, ini udah ada, bisa lu copot. Ini kan gue copot ya intercom slotnya. Nah, ini bisa dicopot, jadi lu bisa pasang. Lalu ini gue pasang lagi deh. Daripada hilang ya enggak. Gua harusnya kita coba pakai ya. Habisnya kita akan coba pakai, tapi ntar aja ya, terakhir-terakhir supaya kalian nonton sampai habis. Ventilasi standar seperti biasa, ada di atas 1, 2, ada 3 juga, ada 4. Lalu dia juga ada exhaustnya, ada 1, 2, 3, 4 di belakang, cuma nggak kelihatan karena di video. Yang mau lihat langsung, lu boleh lihat langsung di toko RC Motogarage, sudah di Bandung, Serpong, dan Jakarta. Toko RC Bandung juga baru buka, yang baru nih, kita baru pindah ke Jalan Pungkur nomor 122, sebelahnya Indomaret. Kita juga sedang ada event untuk soft opening, lu yang bisa tanggal 3 ini, tanggal 3 Oktober. 3 dan 4 atau 3 ya? Sabtu ya pokoknya. Seingat gue Sabtu tanggal 3. Dan dia akan berlomba-lomba buat kalian yang antusias di bidang fotografi ataupun videografi. Yang pertama, eventnya lu bisa foto dengan baik, toko kita di dalamnya. Yang beruntungnya nanti bakal dapet jaket, setahu gue jaket Kustani, dapet glove juga dan lain-lain. Dan yang lebih hebohnya buat videonya sih, kalau lu punya kemampuan videografi yang oke, daerah Bandung ataupun di Jakarta lu pengen datang, lu bisa videoin toko kita di Bandung, betapa sekarang lebih luas, betapa apa, atau mungkin lu mau bikin event, lu bikin videonya kayak ada skenario bawa orang belanja atau lu beli di situ dan segala macam. Karena itu kalau lu beruntung nanti di grand opening kita akan undi video itu, lu bisa dapet kesempatan buat menangin helm. Helmnya apa? Lu tunggu aja pengumuman lebih lanjutnya lagi, akan kita publish secepatnya. Itu dia. Sementara sih itu sih yang bisa gua share tentang helm ini, tentang yang di Bandung juga. Nah, sekarang kita coba pakai ya. Oh, ada satu yang gua nggak tahu, sertifikasinya dia apa? Gua nggak tahu, tapi yang pasti dia sudah SNI. Okay. Dia memenuhi standar sertifikasi yang lainnya gue belum tahu. Nanti akan gue ulik atau lo bisa info juga di bawah. Mungkin ECE, mungkin DOT, mungkin Snell, atau mungkin JS. Nah, mungkin itu kan Jepang. Sekarang kita coba ya SSM ya. Ini gue sudah punya banyak lava gue pribadi. Wow, untung ketangkep. Ih, balak kelapanya enak banget nih. Pasti balak kelapa sih. Oh, oke kok. Oh, oke kok, Nis. Lu bilang upsize, bohong lu. Catat, Renner belum bayar. Seperti biasa. Ini buat kacamata pun. Oh, oke. Gak ada masalah, no problem. Buat kacamata enak. Buat treatmentnya juga oke. Gak terlalu besar, cocok dengan kepala gue. Wah, gelap, ini dark visor pasti. Gitu. Ini enak sih. Gak ada rasa-rasa kepencet atau rasa-rasa nonjol gitu ataupun gak ada, semuanya oke, everything's fine. Yang pasti ringan sih. Gue akuin ini helm ringan banget. Gue belum pernah pakai helm seringan ini. Gue belum pernah punya lebih tepat. Oke, kita buka lagi. Wah, helm ini kayaknya worth to buy sih. Dengan harga yang gak terlalu mahal, pas setengah juta, lu dapat limited, lu dapat sertifikat of authentication-nya, dan yang pasti keren. Udah, itu aja sih yang bisa gue info buat helm ini. Semoga kalian suka dengan saya kembali di sini. Habis ini gue juga masih ada beberapa PR buat unboxing helm terbaru dari Aero, tapi ntar aja. Apa itu? Nanti aja. Thanks for watching, sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam olahraga.